Ini dia rekomendasi kamera yang cocok untuk kamu lah di tahun 2023 dan di bawah 5 jutaan aja. Let's go, kita bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan playlist basic fotografi ini, gue bakalan coba mulai dari awal banget sebelum bahas kesana, yaitu tentang kamera-kameraan gitu. Karena banyak juga nih yang nanyain tentang rekomendasi kamera ini. Kali aja gitu kan, kalian tuh udah punya budget tapi bingung nih. Dengan budget di bawah 5 juta ini tuh cocoknya untuk kamera yang seperti apa. Nah, hopefully informasi ini bisa sampai ke kalian dan kalian bisa mantep untuk beli kamera yang kalian udah idam-idamin itu. Nah, kamera di bawah 5 jutaan ini itu tuh termasuk kamera seri lama. Dan ini cocok banget untuk kalian yang punya budget tipis dan pengen juga untuk belajar fotografi mulai awal. So, langsung aja kita bahas. Let's go. Yang pertama itu ada serial DSLR Canon di 1000 series, 650D, 750D, dan selainnya. Tapi yang gue tahu tuh 750D itu di 4 jutaan. Nah, kalau mau yang ambil 2 jutaan itu ada di 1000 series. Di 1300, 1200, 1100, atau bahkan 1500. Tapi gue saranin coba ambil aja yang paling terbarunya di 1300 atau 1500. Kalau kalian ada budget yang cukup lumayan nih. Tapi kalau nggak ada ya mungkin nggak apa-apa sih 1100 atau 1200. Cuman di 1000 series itu dia tuh fiturnya masih cukup dikit. Dan autofocusnya bisa dibilang ya biasa aja lah, nggak secepat kayak zaman sekarang. Nah, kamera-kamera Canon ini itu tuh cocok banget buat kalian yang baru banget belajar karena settingannya, tombol-tombolnya itu gampang banget buat kalian pelajari. Dan enak gitu buat awal-awal megang kamera. Untuk belajar segitiga exposure, setting-setting ISO, shutter speed, aperture itu gampang banget. Kalau kalian ada budget yang lebih lagi gitu ya di 4 jutaan, mungkin kalian bisa ambil di 750D karena itu seri yang paling bagusnya lah, bisa di flip, terus juga fiturnya juga lebih banyak, buat video makin oke, buat foto juga oke juga gitu kan. Dan kalau di seri 1000 sama 700 ini sebenarnya juga oke kok kalau misalnya kalian mau berani nih sambil ambil job-job juga kalau emang kalian ranahnya ke sana nantinya. So intinya kalian sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan kalian. Let's go, kita bahas yang kedua. Yang kedua ada dari Nikon 3000 series. Ini 3000 series tuh banyak ya, ada 3400, 3300, 3200. Kayak gitu ya. Pokoknya sekitar 3000 series deh. Zaman di 2015, 2016 atau bahkan 2013 itu tuh seri-seri Nikon dan Canon itu sangat-sangat bersaing zaman dulu. Belum ada tuh Sony, Fuji itu belum ada tuh. Ada tapi nggak begitu kedengeran karena fitur-fiturnya nggak sebagus Canon dan Nikon. Nah, zaman sekarang Nikon 3000 series ini itu juga jatuh banget harganya. Ada yang 2 juta atau bahkan 1 juta. Cuman ya lagi-lagi ya ini tuh kamera lama, kamera tahun-tahun seri lama. Jadi ya kalian bisa kualitas ataupun kecepatan fitur-fiturnya pasti lebih terbatas dibandingin zaman 2023. Tapi masih oke banget kalau mau mulai belajar pakai Nikon 3000 series ini juga. Gak beda jauh sih sama Canon sebenarnya, cuman pilihan aja kalian lebih suka di mana. Tinggal kalian pilih sesuai budget dan kebutuhan kalian. Yang ketiga itu ada seri dari Canon EOS M series. Ini kamera gue yang sebelumnya. Gue dulu pakai Canon M100 dan gue beli itu karena ya gue nggak tahu milihnya tuh gimana. Nggak ada informasi-informasi yang ngebantu gue untuk beli kamera yang sesuai. Dan gue dulu pilihnya tuh karena gue suka video, gue pengen belajar video, jadi gue ambil Canon M100 karena emang kompatibelnya lebih cocok untuk video, untuk vlog, sinematik dan lain-lain. Nah, seri Canon EOS M ini tuh sekarang udah discontinue karena udah diganti sama EOS R ke atas, R10, R7, R6, R5, dan itu bisa dibilang EOS M ini bisa dibilang ya generasi yang gagal untuk menyaingi mirrorless di Sony, Fuji dan lain-lain. Tapi untuk belajar lagi-lagi it's okay, ini bagus, ini lebih better dibandingin DSLR kalau menurut gue pribadi, karena gue pernah nyobain DSLR dari Canon dan EOS M mirrorless-nya Canon awal-awal di M100, M3, M6 itu lebih better lah yang gue rasain. Tapi emang kebutuhan itu lebih cocok untuk videografi, vlog, konten, lebih ke arah sana, lebih simple, videonya lebih jernih, lebih fokusnya lebih cepet. Jadi makanya gue taruh ketiga karena ini nggak begitu tua kamera-kameranya dan masih worth it, masih enak lah untuk kecepatan fokus dan lain-lainnya. Untuk fitur-fitur di kamera EOS M ini. Nah, untuk yang seri di bawah 4 juta atau 5 juta itu ada EOS M3 sama M100. Kalau di bawah 3 juta itu ada biasanya di M10 atau seri M doang kalau nggak salah. Cuman gue prefer mungkin kalian ambil di M100 atau M3 atau M6 kalau ada yang 5 jutaan. Ada budget segitu. Kalau di 7 jutaan itu ada M50. Ya tinggal kalian sesuaikan aja budget dan kebutuhan kalian. Yang keempat ini ada Fujifilm X-A series.
XA2, XA5, XA3, XA7. Nah itu tuh juga worth it sih buat kita. Cuman UI dari Fujifilm itu nggak segampang dari Canon. Tombol-tombolnya juga perlu kalian belajar seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah untuk awal bahkan, atau bahkan 1 bulan. Karena cukup rumit ya. Gue juga belajar Fujifilm X-T30 ini cukup lama untuk memahami tombol-tombol dan settingannya sampai gue bisa paham dan dapetin feel yang enak. Ini termasuk seri Fujifilm entry levelnya di XA yang pocket, nggak pocket juga, mirrorless. Ini juga lensanya bisa diubah ya. Yang tadi juga bisa diubah semua lensanya, bukan kamera pocket. Fujifilm enaknya tuh ada film simulation di XA ini, meskipun fitur-fiturnya itu nggak sebanyak di seri XT atau bahkan XH atau XS ya, tapi masih cukup oke kok kalau kalian mau ngulik-ngulik pakai Fujifilm ini. Kelebihan dari film simulation juga. Terus yang kelima ada Lumix G series. Jujur gue gak begitu banyak tahu tentang Lumix. Gue dulu juga pengen banget kamera Lumix G7 tapi gue gak kesampean. Dan gue punya banyak rumor-rumor tentang Lumix G ini. Lumix G7 dan Lumix Brick lainnya itu punya kelemahan di autofocus. Autofocusnya lambat banget, apalagi untuk video yang kalian tuh nge-vlog gitu. Itu katanya ya, ini katanya itu cukup lambat. Gue sendiri belum pernah megang secara full, tapi gue pernah nyobain, punya temen, dan yang dirasainnya itu focusingnya. Tapi di seri-seri di bawah 5 jutaan ini, G series, GF7, GF8, GF9 atau bahkan G7, mereka tuh semua udah 4K. Jadi udah jernih banget karena dia pakai micro four thirds. Jadi dia bisa naikin fitur-fitur lainnya, tapi kelemahannya ada di autofocus. Dan kamera Lumix ini itu kan pakai micro four thirds ya. Nanti gue bakal coba bahas juga tentang sensor-sensor ini. Micro four thirds itu lebih kecil dibandingin APS-C, dibandingin kamera Canon dan kamera Nikon, kamera Fuji yang sebelumnya. Nah itu kalian tinggal sesuaiin aja tuh sama kebutuhannya. Kalian bisa pelajari juga tentang micro four thirds itu seperti apa, fitur-fiturnya apa yang kalian butuhin. Tinggal disesuaiin aja karena beda-beda ya kebutuhannya tiap orang. Dan yang terakhir, yang nomor 6 itu ada Sony A5100. Yang gue tahu ya, Sony A5100 itu udah turun gitu ya di 3 juta atau 4 juta. Ya itu mungkin yang gue bisa saranin ke kalian, yang bisa gue rekomendasiin. Karena kalau Sony A6000 itu masih di 5 juta ke atas. Tapi kalau kalian ada budget lebih, ya better ambil Sony A6000. Sony A6000 ini bisa dibilang seri dari Sony mirrorless yang paling sukses, yang paling bagus. Autofocusnya cepet, focusingnya videonya bagus, terus juga murah lah bisa dibilang, dan menyaingi semuanya kalau Sony A6000 ya. Tapi kalau Sony A5100 bisa dibilang so-so tapi juga cukup oke gitu. Nggak kalah dari yang sebelum-sebelumnya tadi aku sebutin gitu. Jadi ini bisa kalian pertimbangin juga. Dan kamera Sony ini atau kamera mirrorless yang tadi gue sebutin itu kebanyakan cocok untuk video. Jadi kalau kalian mau fokusnya ke video itu bisa ambil yang mirrorless untuk konten, untuk videografi, untuk belajar rekam-rekam sinematik itu mending ambil yang mirrorless. Kalau yang DSLR itu cocok banget buat kalian yang pengen hobi, pengen belajar fotografi lebih lanjut. Tapi bukan berarti yang mirrorless gak bisa buat foto ya, tetap bisa. Cuman spesialisasinya penggunaan mirrorless saat itu digunakan, itu difungsiin untuk video. Meskipun gak secara langsung bilangnya kayak gitu. So mungkin ini aja sih 6 rekomendasi kamera di 2023 yang mungkin kalian bisa pertimbangin untuk pemula yang di bawah 5 jutaan juga. Ya mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian, meskipun mungkin gue juga perlu kurang update kali ya dengan harga-harga ini. Dan kalau kalian penasaran belinya di mana, gue ada rekomendasi satu toko yang gue percaya, dan gue kemarin jual juga kamera M100 ke beliau. Mungkin kalian bisa langsung aja cek Tokopedia-nya atau Shopee-nya atau Instagram-nya, yaitu Bro Kamera Malang. Apalagi kalau kalian orang Malang langsung aja datang ke store-nya, itu juga enak, pelayanannya bagus, harganya bersahabat, dan unitnya itu mantep-mantep. Kebanyakan masih mulus, nggak vignette, nggak rusak, tombolnya masih aman, dan masih oke lah pokoknya. Ya kalau kalian pengen cobain beli, nanti bakal ada penanganan lebih lanjut. Ini jujur gue nggak di endorse, gue gak ada kerja sama apapun, tapi gue karena puas sama pelayanannya, dan Bro Kamera juga banyak bantu gue dalam hal-hal tentang perkameraan. Jadi ya mungkin gue bisa saranin ke kalian juga tentang kamera, toko kamera satu ini. So mungkin gitu aja, jangan lupa subscribe, nyalain notifnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali aja video ini bisa bermanfaat juga buat yang lain juga. Thank you, bye-bye.